Salam, salam, saudaraku terkasih dimanapun saudara berada. Kembali lagi bersama saya untuk sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Tema pada kesempatan kita kali ini adalah hidup yang bersuka cita. Nah, dalam renungan singkat kita kali ini akan saya ambil dalam Yesaya pasalnya yang 54 ayat 11 sampai dengan 17. Sesungguhnya aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Aku akan membuat kemuncak-kemuncak tembokmu dari batu delima, pintu-pintu gerbangmu dari batu manika merah, dan segenap tembok perbatasanmu dari batu permata. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran, engkau akan jauh dari pemerasan, sebab engkau tidak usah lagi takut, dan engkau akan jauh dari kekejutan, sebab ia tidak akan mendekati kepadamu. Saudaraku terkasih, tentunya kita menginginkan hidup dalam suasana yang sukacita, ya. Namun sebaliknya, ternyata keinginanmu itu bukan hanya datang dari diri kita saja, ya. Kadang kita mau ya sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi kenyataannya berbeda, saudara, ya. Saudaraku terkasih, Tuhan akan menjaga kita, ya. Tuhan akan menjaga kita dengan apa yang kita imani, saudara. Tuhan menginginkan kita hidup dalam penuh sukacita. Bahkan keinginan Tuhan jauh lebih besar, serupa dengan kita, gitu ya. Kalau kita mau hidup bersukacita, maka Tuhan ingin kita dalam keadaan sukacita, sejahtera, ya, dan dalam perlindungannya setiap saat. Itu maunya Tuhan, ya. Dan apa yang diinginkan Tuhan jauh lebih besar dengan apa yang diinginkan kita. Saudaraku terkasih, itulah sebabnya mengapa Tuhan menyatakan dirinya melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan mati di atas kayu salib untuk keselamatan manusia. Sebagaimana dikatakan oleh Tuhan Yesus, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat. Saudara bisa baca di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-13. Saudaraku terkasih, jika kita memperdalam nas kita ini, bahwa perjalanan bangsa Israel menjadi pelajaran berharga bagi kita saat ini. Bagaimana bangsa itu dituntun ya oleh Tuhan menjadi umat yang diberkati, menjadi bangsa yang besar. Namun kita melihat apa yang terjadi. Mereka menjadi bangsa yang terbuang, saudara. Bangsa yang menderita, bangsa yang terhina, saudara. Saudaraku terkasih, mengapa mereka bisa menjadi seperti itu? Inilah contoh umat yang menyia-nyiakan kasih Tuhan. Bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Mereka hanya mengenal Tuhan dari luar saja, saudara. Namun dari dalam diri dan dari perbuatan mereka sama sekali menjadi bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Inilah yang dinamakan kebiasaan yang tidak berubah. Nah, saudaraku terkasih, hal seperti ini penting untuk kita dalami, ya. Bisa saja karena kita sudah terbiasa dengan kegiatan keagamaan sehingga kita jatuh kepada rutinitas tanpa buah dalam sikap kita, perilaku dan pengharapan kepada Tuhan. Menjadi tidak ada, saudara. Saudaraku terkasih, apa yang telah terjadi pada umat Israel yang walaupun mereka telah jatuh ke dalam dosa yang besar, namun ternyata kasih Tuhan tetap kepada umatnya. Maka Tuhan membuat perjanjian yang baru, saudara, yaitu umat yang dibangun dari kebenaran Tuhan. Dalam nats ini sudah sangat jelas bagaimana Tuhan membangun suatu kerajaan yang megah dengan batu-batu yang mahal, dan orang yang mendiami kerajaan itu akan aman tanpa rasa sakit, saudara. Saudaraku terkasih, janji keselamatan itu pun telah digenapi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Dia adalah yang paling berharga dalam hidup kita ini. Hanya di dalam Dia kita mendapatkan perlindungan, ketenangan, dan juga kedamaian, saudara. Yesus Kristus adalah tempat kebahagiaan kita, tempat sukacita kita.
tempat untuk memberkati dan menyelamatkan kita, saudara. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-5. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Selanjutnya, Tuhan Yesus juga berkata, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Saudara bisa baca dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-11. Saudaraku terkasih, bukan hanya keinginan Tuhan yang begitu besar supaya kita hidup dalam sukacita, tetapi juga Tuhan memberikan jalan dan memanggil kita untuk masuk ke dalam sukacita yang berasal dari Tuhan. Maka bagaimana kesungguhan kita untuk tetap menyatu dan bersama dengan Tuhan Yesus sepanjang hari dan sepanjang hidup kita. Ya, disitulah letak sukacita itu. Nah, itulah yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau terus menyertai kami. Kami mau menjadi anak-Mu yang setia. Tolong taruh Tuhan iman kami yang begitu meyakini Engkaulah sumber sukacita kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudaraku terkasih, dukung terus pelayanan FMTV dalam mewartakan kabar baik. Saudara juga bisa mendukung kami untuk tetap setia melayani dalam pengembalaan, pemuritan, seminar, pengajaran, konseling, pembangunan tempat ibadah, dan penuaian jiwa melalui baptisan. Kita bisa bergandeng tangan, kita satu hati untuk membesarkan kerajaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Agar semua orang